Sebelum kita bongkar mesin Vario 125 ini, langkah pertama kita lepas bracket coilnya dulu beserta coilnya biar lebih mudah. Lanjut kita buka bagian kop businya. Habis itu kita buka businya. Lepas semua baut di bagian bracket coilnya. Jangan lupa lepas kabel sensornya juga. Lanjut kita buka bracket besi yang ada di atas dudukan intake-nya. Kita lepas selang hawa. Lanjut kita buka baut bagian penutup cover headnya. Tarang menghitam. Ini bisa menghitam dan berkerak kayak gini akibat dari jarangnya ganti oli. Pemakaian oli yang terlalu lama, bisa juga kena oli palsu. Tapi kemungkinannya minim ya kena oli palsu, lebih condong mungkin jarang ganti oli. Lanjut kita buka water pumpnya. Kita kendorin semua baut satu persatu. Sebelum kita buka bagian water pumpnya. Kita lepas selang water pumpnya. Wow, airnya kotor banget. Ih, sampai coklat. Ada kemungkinan di dalamnya itu mesin ini nggak pakai air radiator khusus atau air coolant. Dia bisa jadi pakai air biasa karena di bagian water pump itu bisa berkarat. Soalnya kalau pakai coolant asli dia nggak bisa berkarat. Lanjut kita lepasin selang bagian atasnya. Untuk bagian di sini jangan dicongkel-congkel ya, kalau bisa kita tarik-tarik aja. Menghitam tuh berkerak sampai ke dalam-dalam. Bagusnya sih untuk sekelas motor matic normalnya itu standarnya itu penggantian oli itu di 2000 sampai 3000 km. Tapi lebih bagus lagi kalau bisa di 1500 sampai 2000 km. Berkerak sampai ke dalam. Ada kemungkinan dia pakai air biasa. Karena kalau air coolant itu dia nggak menyebabkan karat di dalam mesinnya itu. Lanjut kita lepas bagian blockheadnya. Kita kendorin dulu baut yang ada di samping bloknya sebelum kita buka baut pengunci yang ada di bagian depan. Lanjut kita buka semua mur pengunci headnya. Jangan lupa kita kendorin satu-satu biar rata. Setelah itu kita kendorin pakai tangan. Kalau udah kayak gini solusinya gimana bang? Kita bongkar total, kita cuci sampai bersih, kita cek satu-satu. Kalau ada komponen yang rusak kita ganti, kalau nggak ada komponen yang rusak cukup kita cuci lalu kita pasang lagi. Dan ini agak lumayan lengket ya keraknya, itu kayak kerak udah membandal gitu. Lanjut kita buka gigi sentriknya. Perlu diingat kalau buka gigi sentrik di sini harus hati-hati ya, takutnya bautnya jatuh ke dalam. Soalnya bautnya itu kecil banget. Lanjut kita buka master ketengnya. Kita kendorin dulu bautnya satu-satu.
Oh, berkerak. Kita lihat dalamnya. Oh, setelah mur semua dilepas, kita copotin ringnya satu-satu. Setelah semua ring dilepas, lanjut kita tarik headnya. Nah, udah kelihatan kan bagian dalamnya aja udah berkerak. Kita turunin rantai kepangnya. Nah, mengerak sampai ke dalam-dalamnya. Kalau untuk piston itu wajar berkerak ya karena dia ada sistem pembakaran di dalamnya. Tapi kalau yang satu ini kasusnya udah ngebul. Ada kemungkinan udah ada kebocoran kompresi di dalamnya. Makanya olinya bisa naik ke atas. Masuk ke ruang pembakaran sehingga motor jadi ikut ngebul. Karena olinya itu ikut terbakar. Lanjut kita lepas packingnya dulu. Bagian dalam water jacketnya juga udah berkerak. Karena pemakaian radiator yang gak pakai air coolant khusus. Jadi dia pakai air biasa. Kita lepas blok silindernya, kita lihat bagian belakangnya. Kita cek bagian pistonnya. Oh, ternyata udah baret parah. Kalau udah baret parah kayak gini, jalan satu-satunya ya ganti piston baru. Nanti kita korter ulang bloknya di tukang bubut. Habis itu lanjut dipasang lagi. Untuk bagian stang piston dan bearing truk as, kita cek setelah crankcase-nya dibuka.